Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Ana Salsabila Firdaus, Rokmu Tasjil 2114020117. Baik, pada pertemuan kali ini, di pembahasan kali ini kita akan membahas Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110, yang mana intisari dari kedua ayat ini adalah bagaimana kita menjadi seorang umat yang ukhrijat linnas, yang telah diciptakan, yang telah dilahirkan untuk manusia lainnya. Taib, awalan sa'aqra ayatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waltakum minkum ummah, dan waltakun, dan jadilah, atau dan hendaklah, minkum, di antara kamu, dan jadilah di antara kamu, ummatun, umat, yad'una, yang menyeru, ila al-khairi, ila, kepada, al-khairi, kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa, dan ya'murun, yang menyuruh, bil ma'ruf, dengan atau kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang, 'anil munkar, dari hal-hal munkar. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan jadilah di antara kamu umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khaira ummatin. Kuntum, kalian itu, kuntum khair ummatin, adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin, adalah kamu itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh, bil ma'ruf, dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, dan sekiranya beriman, walau amana, dan jikalau, dan sekiranya amana, beriman, ahlul kitab, ahli kitab, lakana khairan lahum, tentu itu adalah khairan lahum, lebih baik
bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhum, di antara mereka, al-mu'minuna adalah orang-orang yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, di antara mereka adalah orang-orang beriman dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sampai akhir. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ukhrijat bermakna dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentunya itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka minhumul wa aktsaruhumul fasikun. Mayoritas mereka itu adalah orang-orang fasik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 ini turun tentang bagaimana kita bertugas sebagai seorang umat di muka bumi ini. Kan tadi penggalan ayatnya wal takum minkum ummah, dan hendaklah dari kamu itu menjadi umat yang yad'una, yang menyeru kepada kebaikan. Jadi di ayat 104 ini ada 3 yang dijelaskan oleh Allah gimana cara kita berstatus sebagai umat di muka bumi ini. Wal takum minkum ummah, yang pertama di situ dipakai lam amar. Allah menyuruh kita di antara kita menjadi umat yang ada 3. Yang pertama yad'una ilal khairi, yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, yang ketiga yanhauna 'anil munkar. Yang pertama yad'una ilal khair, Allah menyuruh kita menjadi umat yang menyuruh kepada kebaikan. Lalu ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari hal-hal yang ingkar, yang mungkar gitu. Di sini kita menemukan 3 harful jar, ada ila, ada bi, dan an. Dan kenapa di wa yanhauna 'anil munkar enggak wa yanhauna bil munkar atau yanhauna ilal munkar? Sudah sama-sama kita ketahui bahwa an di sini bimakna al-ba'id. Jadi makanya yanhauna 'anil munkar, bukan yanhauna bil munkar. Kan bisa saja melarang dengan hal-hal yang ingkar atau wa yanhauna 'anil munkar. Nah, tapi dipakai an di sini karena supaya jauh, melarang dari jauh-jauh hal-hal yang itu dianggap ingkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Dalam Ibnu Katsir jelaskan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 ini, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Ini tentang munasabah ayat kepada ayat setelahnya. Di sini jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyuruh orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ad-Dhahhak mengatakan mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, dan para ulama. Dalam Jalalain dijelaskan kan ada di situ wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ilal khairi dalam Jalalain ditafsirkan dengan dinul Islam. Jadi yad'una ila Islam. Ilal khair di sini dengan makna Islam. Menyeru orang agar masuk Islam gitu, agar mentaati ajaran-ajaran Islam. Tafsiran dari ilal khairi. Dan menyuruh kepada ma'ruf dan melarang munkar, mereka lah ini orang yang menyuruh beruntung atau berbahagia. Kan di ujung ayat ada wa ulaika humul muflihun. Muflihun orang-orang beruntung. Dalam Jalalain dijelaskan bahwa muflihun di sini, orang-orang beruntung di sini adalah orang-orang yang berbahagia.
Em, ada kalimat wal takum minkum, ada min di situ kan. Min di sini untuk menunjukkan sebagian, karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah. Nah, jadi kan tadi di penggalan ayat ada wal takum minkum. Jadi kan di situ ada amar gitu. Kita nggak tahu atau hukumnya di sini fardu ain kah, atau sekedar suruhan saja yang menjadi sunnah muakkad kah, atau fardu kifayah. Makanya di setelah itu dibikin wal takum minkum, ada huruf min, karena jatuhnya hukum di sini adalah fardu kifayah. Jadi tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang. Nah, misalnya saja orang bodoh atau orang gila, orang yang nggak punya akal, jadi nggak bisa kan melakukan kayak yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dua ayat ini saling bergandengan ya, makanya disatukan dalam pembahasan kali ini ayat 104 dan 110, yang mana apa gitu tugas seorang ummatin di sini ngapain aja. Jadi itu sama aja kata-katanya dengan 104, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Bedanya di sini ditambah dengan tu'minuna billah. Sama saja tu'minu billah ini kalau ayat sebelumnya dengan yad'una ilal khair. Baik, Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Di ayat sebelumnya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu di sini adalah umat Islam, adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah. Kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Khairu ummah, umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan. Ukhrijat di sini kan yang dilahirkan, yang ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Kalau di sini kenapa kita dikatakan kuntum khairu ummah? Kenapa dikatakan khairu ummah? Karena yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, karena menyuruh berbuat yang ma'ruf. Yang kedua, karena tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Lalu tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada rasul-rasulnya. Karena itu makanya dikatakan kuntum khairu ummah. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan khairu ummatin atau umat terbaik. Sekiranya ahli kitab beriman, kan tadi ada tu'minuna billah, dan yang ditujukan di sini kan adalah umat Islam. Lalu gimana kalau ahlul kitab beriman? Apakah dia termasuk kategori khairu ummatin? Nah, sekiranya ahli kita beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, serta tidak bercerai-berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentu itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya, di antara mereka ada yang beriman sebagaimana iman umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka ini pantas mendapat julukan khairul ummah. Jadi mereka juga pantas mendapat julukan khairul ummah. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, seperti yang di akhir ayat tuh aksaruhumul fasikun. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik, tidak mau mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengingkari syariatnya. Meskipun kebanyakan ahli kitab adalah orang fasik, tetapi mereka tidak akan membahayakan kamu, karena Allah akan menjaga kamu selama kamu menjalankan 3 faktor yang disebut tadi, itu ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, dan tu'minuna billah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali cuma gangguan kecil saja, kayak cemoohan, ancaman, dan caci maki atau cercaan. Dan jika suatu ketika mereka memerangi kamu, ini tentang cerita dahulu ya. Jadi intinya kita ambil intisari dari ayat 104 dan 110 di sini adalah gimana kita bisa menyandeng status sebagai umat
status sebagai khair ummah itu dengan faktor dan poin-poin tadi. Baik, ya mungkin intahaitu بهذا البحث. شكرا على اهتمامكم وعفوا على جميع خطئي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.